Halo Sobat ICC, kami dari Departemen Marriage and Relationship. Perkenalkan, saya Vincent bersama dengan Ko Suryadi dan Ci Sylvia. Kami sudah menerima beberapa pertanyaan yang masuk dan kami akan bahas saat ini 3 pertanyaan. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Ko dan Ci. Yang pertama, ketika situasi normal, suami-suami ini bekerja dari pagi sampai malam. Saya pun suami dan kita punya rutinitasnya. Dan ketika COVID ini terjadi, kita jadi nggak bisa kemana-mana, bahkan bekerja pun dari rumah. Nah, ketika ini terjadi, kita jadinya ada di rumah dari pagi, siang, sampai malam, 24 jam bersama dengan keluarga. Betul. Nah, ini menimbulkan beberapa masalah ketika suami ini berubah siklus hidupnya, rutinitasnya. Dari yang tadinya bekerja, lalu harus mengurus tugas-tugas istri. Salah satunya mungkin mengurus anak juga. Jadi tidak terbiasa dan ini menimbulkan depresi, stres, tekanan karena tidak biasa. Nah, bagaimana sih bagi tugas yang benar antara suami dan istri supaya suami ini nggak stres gitu? Ketika seorang suami menerima tugas yang baru dalam masa-masa COVID ini, itu sesuatu yang mereka harus masuk ke musim yang baru. Ya, itu nggak mudah, stressful. Ketika mereka dapat tugas, misalnya, kamu harus ngajarin anak ya, ngajarin matematik, ngajarin bahasa Indonesia misalnya, atau kamu harus memberi makan anak, nyuapin seperti itu. Itu sesuatu yang baru sekali, yang mana belum tentu si suami punya skill. Untuk mengajar itu perlu skill, ya, dan betul. nggak semua suami punya skill itu. Dan ketika mereka masuk ke skill baru, mengambil peran baru dalam keluarga, itu tidak mudah. Itu sangat stressful. Saya sendiri pernah ngalamin seperti itu. Ketika saya disuruh, kamu kasih makan anak, dan anak saya balik tanya, Mami kalau motong makanan nggak kayak gini katanya. Saya juga ngalami kok. Dan itu nggak mudah. Dan sesudah itu apa yang kita harus lakukan adalah ya kita harus bertanya, cari tahu nih anak kita karakternya bagaimana sih kalau makan gitu kan. Terus kalau diajarin pelajaran sekolah bagaimana caranya, apa yang sudah biasa istri kita lakukan seperti itu. Trik-trik apa yang bisa dilakukan. Karakter anak ketika diajar, diberi makan bagaimana, dia berontak kah atau bagaimana, itu kita harus tahu. Komunikasi kuncinya, bertanya kepada istri. Ya, tanya kepada istri ekspektasi dia seperti apa. Itu penting. Ketika istri berharap suami bisa punya kemampuan yang seperti selevel seperti dia, itu sulit. Dan salah satunya juga istrinya juga harus menurunkan level, menurunkan standar ya. Menurunkan standar ekspektasinya. Ya, dan tentu dengan kerendahan hati suami harus mau belajar untuk menerima pekerjaan yang baru ini. Karena dari posisi suami ini adalah hal yang sangat baru ya. Iya, seperti di Efesus 4 ayat 2 dan 3, hendaklah kami selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, jadi sini katakan ya kita sebagai istri juga kita harus sabar. Ya, sabar untuk mengajarkan hal-hal yang mungkin suami nggak biasa melakukan gitu kan. Jadi kalau kita berharap suami bisa seperti yang kita mau, ya repot ya gitu. Nanti akhirnya jadi berantem gitu. Jadi buat kita juga awal-awal masa ini nggak mudah. Ya, kita punya standar yang berbeda gitu. Jadi gimana cara handling orang yang datang gitu kan, gimana cara handling barang-barang baru kita belanja nih, cara bersihinnya gitu kan ya. Menerima kiriman dari luar, seperti itu. Kita sempat juga ada berbeda gitu, standar yang berbeda, akhirnya ya kita komunikasikan. Kita bicarakan. Standar saya seperti apa, standar dia seperti apa. Ya, akhirnya kita samakan. Nah, kayaknya gini ya caranya, dan akhirnya kita sepakati nih gitu. Kita sepakati, kita bangun kesepakatan baru gitu. Nah, apalagi di musim-musim sekarang ini ya, mbak-mbak tuh pada pulang ya, pembantu rumah tangga kan, PRT itu pada pulang. Nah, itu dimana mungkin udah stres levelnya naik, ditambah kerjaannya mungkin jadi tambah naik gitu kan, itu nggak mudah banget gitu. Nah, jadi kita tuh bicarakan lagi gimana cara membagi tugasnya gitu. Jangan kita berasumsi suami
tahu gitu loh apa sih yang harus dia lakukan gitu. Mungkin ketika kita lagi masak tiba-tiba ada yang ngebel, suami diam-diam aja gitu ya karena mungkin nggak biasa buka pintu gitu kan. Nah, kita bicarakan gitu, kita bisa bicarakan gitu, kita bilang gimana kalau nanti ada yang setiap orang datang ada yang ngebel gitu kan. Nah, kamu yang handle ya gitu, karena mungkin saya lagi tanggung nih, lagi masak atau lagi ngangkat jemuran di atas gitu. Nah, itu sesuatu yang emang harus dikomunikasikan ya, termasuk sampai anak-anak pun kita mempunyai tugas sendiri-sendiri gitu. Ada yang anak kita ada yang salah satu setiap jam 5:30 ya dia harus tutup layar gorden. Sudah gitu, otomatis. dia harus nyalain lampu gitu. Mungkin awal-awal nggak terbiasa, tapi karena kita udah 1 bulan ya melakukan rutinitas ini, lama-lama mereka semua terbiasa untuk itu positifnya melakukannya. seperti itu. Ya, itu sangat positif anak-anak ya. lebih bertanggung jawab. Ya. Ya. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Itu kunci utamanya. Ketika ada komunikasi baru bisa membangun kesepakatan ya. Dan tentunya istri harus sabar sama suami dan suami harus punya kerendahan hati ya. Betul. Untuk Betul. mau belajar. belajar. Biasanya kan istri yang belajar sama saya, sekarang kebalikan. Oke, itu yang pertama. Dan masuk ke dalam krisis ini secara global dan banyak pekerjaan juga yang hilang dan banyak juga penghasilan yang akhirnya menurun bahkan hilang sama sekali. Nah, bagaimana ini kita mengakali supaya kita nggak stres menghadapi semuanya ini dan akhirnya berakibat negatif ke komunikasi dengan pasangan. Jadi konflik bahkan ke anak kita disenggol dikit langsung meledak gitu karena kita lagi khawatir Emosi, gimana masa ya, depan ya, gitu. Gimana cara kita untuk mengelola, memanage stress level kita? Yang pertama-tama ingin saya sampaikan adalah kita harus ingat bahwa Tuhan itu adalah sumber pengharapan. Di Alkitab dikatakan ada sekitar 365 kali yang berkata jangan takut. Ya. Yang mana berkat Tuhan itu selalu ada dan tetap akan ada sampai kapanpun. Kunci utama yang kita harus lakukan adalah percaya. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita masih terus di bawah kontrolnya Tuhan. Itu pasti. Ya, kemudian kita ajak ajak istri, suami kita, ayo kita duduk bersama gitu kan. Kita mulai membahas, mulai melakukan langkah-langkah apa yang mungkin kita sebut sebagai exit strategi atau apapun itu, dan mulai melihat apa sih pengeluaran kita yang sekarang kita punya, apa yang kita keluarkan, yang kita yang apa ya Harus budgeting ya, biaya-biaya apa yang kita boleh kurangkan atau hilangkan. Jadi gitu kan. kebuka ya Ya, keuangannya mulai selama melakukan ini. budgeting, perencanaan keuangan. Ya, sama-sama lakukan itu. Dan sesudah itu kita sudah setuju ya, sepakat untuk apa yang kita harus lakukan, mulai kita menggali Diskusi potensi, ya, diskusikan. cari potensi. Apa sih potensi kita yang belum pasangan ya? kita mungkin kita miliki tapi kita belum eksploitasi, kita belum mulai kelola. Dan itu penting bagi kita. Setiap orang pasti punya talenta yang masih terpendam yang belum dipakai. Pakai itu potensi dan itu bisa menghasilkan uang. Apakah itu masak ya, reseller, apapun itu, mungkin jual online sekarang, itu banyak sekali loh. Banyak kan tiba-tiba yang istrinya tadinya masak cuma buat keluarga, sekarang malah dijual ya. Dijual Gitu kan? dan bisa ngajarin orang secara online, itu banyak. Dan kita pakai teknologi yang ada. Teknologi yang ada itu sangat membantu. Dan ketika kita pakai itu semua, jangan terkaget-kaget nanti suatu hari apa yang kita mulai sekarang menjadi bisnis besar. Ya. Dan talenta itu pasti yang kita pakai itu kita harus pakai. Dan yang kunci yang selanjutnya adalah mau melangkah, mau melakukan, juga bukan cuma hanya diam saja. Ayo make it happen, make a move gitu kan, itu penting. Mungkin awal-awalnya nggak terbiasa dan sulit ya, tapi kita harus mau memulai ya. Iya, harus memulai. Nah, di Matius pun dikatakan kan, karena kekhawatiran kita itu nggak akan menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita gitu. Jadi mungkin khawatir itu ada gitu, tapi jangan terus-terusan loh khawatir itu kita simpan gitu kan. Tapi lebih baik kita cari jalan keluarnya gitu. Nah, tadi seperti yang dikatakan ketika mungkin kita udah coba nih jalannya ya gitu, kita udah cari gali talenta dan kita mulai berusaha nih bisnis baru dan ternyata kok kayaknya kurang ya gitu kan misalnya. Nah, kita
coba kita cari mentor gitu. Iya, betul. Kita cari orang-orang yang bisa yang lebih membantu capable, kita yang punya gitu ya. skill yang lebih tinggi daripada kita. Ya gitu. Nah kita bantu gitu, kita cari gitu, kita bantu pasangan kita ataupun kita sendiri gitu untuk siapa sih yang bisa membantu kita gitu. Sebenarnya banyak gitu kan. Nggak harus orang yang benar-benar hebat di bidang di dalam pekerjaannya gitu. Tapi mungkin banyak orang yang cuman saudara kita gitu kan. Tapi dia biasa jago masak, gimana sih caranya? Nah, kita bisa bertanya sama dia. Jadi gitu mentor kan. itu sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Banyak Iya. bisa kita temukan di sekeliling kita. Iya. Bahkan di gereja pun mungkin banyak. Di Benar, ICC pun banyak ya. benar, ya. Oke. Jadi kunci yang pertama tadi saya tangkap adalah jangan takut. Karena kalau kita udah takut, kita nggak bisa melangkah. Kita nggak berani melangkah. Dan kita juga harus terbuka dengan pasangan yang selama ini tertutup-tutup. Kita sekarang bisa harus bukain semuanya. Pengeluarannya kemana aja, dan kita juga bisa terbuka juga dengan mentor. Dengan orang di luar keluarga. Supaya kita bisa share apa yang terjadi dan mereka bisa kasih solusi. Dan budgeting juga penting. Karena setelah ada analisa, kita harus budgeting. Action plan-nya ya. Apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah gali potensi. Ya, Betul. betul. Dan harus Dikelola. dikelola. Karena mungkin potensi banyak ya kok ya, ada talentanya ada 5, ada 10 gitu ya, ada 20. Dan mana yang harus dikerjain nih? Kadang-kadang nggak dikelola, nggak bingung juga harus mana yang dikerjakan. Oke, thank you. Oke, pertanyaan ketiga. Ketika kita belum berhasil nih memanage stress level kita dan akhirnya terjadi konflik yang terus-menerus dengan frekuensi yang tinggi. Karena sekarang harus 24 jam ada di rumah dengan pasangan. Kalau dulu mungkin ribut, kita bisa pergi kemana gitu. Kita bisa cari angin segar di luar. Sekarang nggak boleh kemana-mana. Gimana caranya kok? Kalau sekarang, kalau suasana pandemi, suasana krisis gini, kalau ribut ya paling jauh ke genteng, ke loteng, seperti itu ya. Itu kita nggak bisa kemana-mana lagi. Ya, saya ingat ada satu penulis buku yang bernama Max Lucado. Dia berkata bahwa conflict is inevitable, but dia bilang combat is optional. Ya, jadi konflik itu ketika terjadi konflik kita dengan pasangan, dengan anak kita, dengan saudara atau siapapun, kita punya pilihan untuk membuat konflik itu jauh lebih worse, atau kita hilangkan saja, kita eliminasi, kita buangkan konflik itu sendiri. Dan konflik itu bukan hanya terjadi dengan orang lain, dalam diri kita sendiri juga ada konflik. Contoh misalnya kalau kita mau kurus terus tetap mau makan, itu makan kurus, makan atau mau apa bagaimana gitu kan. Pusing ya, mau makan atau mau kurus mau gitu. kurus itu kan. Dan kembali lagi konflik itu harus di-manage. Ya, ketika kita berhadapan dengan pasangan kita harus kita harus pintar-pintar mengelola hati, memilih kata-kata yang tepat, miliki kasih, miliki kesabaran. Ketika kita menyampaikan sesuatu, keluh kesah, sampaikan dengan kasih. Pilih kata-kata yang tidak tajam, tidak menusuk, seperti itu. Itu penting sekali supaya kita bisa memanage, supaya kita jangan menciptakan hal-hal yang baru dalam keluarga, dalam hubungan. Jadi penting sekali dalam hal ini mengelola hati, ya. Jadi ketika kita bisa melakukan itu semua, ya tentu dengan komunikasi yang intens, ya menjadi seorang yang mau mendengar gitu kan. Kata Tuhan kan lebih baik cepat mendengar daripada cepat berkata-kata, seperti itu. Nah, tapi secara kenyataannya nih ya kok ya, kan biasanya kalau udah emosi meledak, gimana kita bisa manage hati? Kadang-kadang yang dipikirin cuman keluarin aja gitu ya, yang apa yang di dalam hati. Akhirnya pertengkaran terjadi. Nah, saya pernah dengar dulu dari seorang psikolog. Beliau berkata bahwa ketika kita emosi dan itu kita seperti ada gelas ya, ketika itu over, kita sudah meluap keluar airnya, kita tuh dikuasai dengan otak reptil kita, dan akhirnya ngeblok kepikiran akal sehat kita. Akhirnya kita bisa membunuh, kita bisa melakukan hal-hal yang mengerikan, dan setelah itu kita baru sadar, saya melakukan apa ya gitu. Nah, gimana caranya supaya itu nggak terjadi kok? Mungkin kita punya pikiran yang sama, siapa orang yang mengatakan tentang otak reptil ini sendiri misalnya. Kalau tidak salah dia menjawabnya seperti ini, ketika setiap orang itu memiliki apa yang disebut autopilot. Jadi ketika dia
mendapat satu kata-kata yang tajam, mendapat Menusuk. komen seperti itu, dia akan merespon dengan apa yang dimiliki yang mungkin sudah tertanam dari sejak kecil, yang kita sebut autopilot. Itu respon yang pertama gitu kan. Dan ketika dia di komen dengan kata-kata yang kurang enak, dia merespon dengan sesuatu yang negatif atau sesuatu yang defensif atau ofensif seperti itu ya. Dan menurut dia adalah salah satu caranya untuk supaya kita tidak merespon hal yang buruk kepada pasangan kita adalah dengan melakukan satu hal, pause. Jadi berhenti dulu sebelum berkata gitu. Pikirkan hal-hal yang benar, kata-kata yang benar untuk merespon seperti itu. Dan itu akan mencegah kita untuk menyakiti pasangan kita. Ya. Jadi kalau udah mau meledak kita harus Diam. tahan, diam, pause dulu ya. Ya, pause. Mungkin bisa keloteng dulu tadi ya, Kok ya. Keloteng. Redain, Ya. baru berpikir. Ya, Oke. ya. Miliki kasih, tetap kelola hati gitu kan. Miliki kesabaran. Itu adalah kuncinya gitu. Ketika kita salah ngomong itu ya end up-nya akan menjadi lebih parah, dan itulah terjadi perang antara suami dan istri seperti itu. Lalu gimana caranya supaya gelas kita ini nggak cepet tumpah airnya? Supaya maksudnya nggak meledak gitu Nggak ya cepet kalau meledak, baru terlalu berantem dikit gitu meledak. ya. Ya. Biasanya kalau meledak gitu kan itu biasanya konflik kecil-kecil tuh yang nggak diselesaikan gitu. Mungkin awalnya kita ya it's okay lah gitu. Lama-lama udah nggak okay lagi tuh Ya, gitu ya. kan. Waktu menyembuhkan gitu ya, itu tidak berlaku ya sebenarnya ya. Harus diberesin. Nah itu dari hal-hal kecil itu harusnya kita bereskan gitu. Kita cari waktu, kita komunikasikan sebenarnya apa sih gitu yang saya nggak suka loh dari kamu ini gitu. Tapi ya dua-duanya harus memiliki hati yang rendah hati gitu ya. Kita dua-duanya harus mau buang ego gitu. Gitu. Jadi apalagi kalau istri gitu kan. Istri biasanya tuh sukanya kan ngomong duluan kan, nyerocos gitu kan. Dia nggak lihat waktu gitu kan. Nah, kita harus belajar nih sebagai seorang istri gitu kan. Kita lihat oh kapan sih kita bisa ngomong sama suami kita gitu ya, waktu dia santai gitu, jangan waktu pulang kerja lah, capek lah gitu kan, kita nyerocos gitu. Nah ketika dia santai, ketika biasanya perut kenyang ya, kalau suami itu ketika perut kenyang itu dia lebih enak pasti dengernya gitu. Nah kita baru komunikasikan, kita bisa bilang dengan saya ada sesuatu yang mau kasih tahu Gitu ya. kita mau ceritakan nih gitu, saya mau ceritakan gitu. Nah mungkin jadi biar suami juga bisa siap hati gitu untuk menerima gitu. Nah kalau dari sisi suami itu biasanya dia lemah dalam pendengaran, laki-laki itu kan. Nah jadi Itu ya kok. jadi harus belajar untuk mendengar, listening gitu kan. Karena seringkali ketika istri baru cerita nih gitu kan, belum nyampe ujungnya dia udah kasih solusi. Iya betul, karena kalau suami pikirnya ini suatu masalah, lalu kita berpikir logis, lalu solusinya ini gitu ya. Padahal yang istri inginkan didengar ya. Dengar saja. Iya gitu, coba dengarkan dulu gitu sampai dia beres bicara. Nah mungkin baru suami bisa menawarkan solusinya gitu. Ada yang bisa saya bantu nggak? Kamu mau perlu solusi nggak? Nah itu gitu. Ini jangan pura-pura mendengar ya, harus benar-benar mendengar karena ada pertanyaan, kuisnya ya. ada kuis ya. Suruh diulang nanti nanya apa? Iya, tadi Nanti saya ngomong apa? ceritanya apa? Oke. Iya banyak ntar udah minta solusinya apa? Tadi kamu ngomong apa ya? Gitu ya. Jangan gitu juga gitu kan. Iya. Oke, jadi kuncinya yang pertama tadi ketika kita emosi, kita harus beri jeda. Kita harus pause dulu, kita harus berhenti sejenak untuk berpikir supaya kita nggak meluap sampai keluar. Kita bisa berpikir sehat lagi, lalu kita Gunakan bisa kata-kata yang membangun. menahan kata-kata ya kok ya. Dan kita bisa membereskan masalah-masalah yang unsolved, masalah-masalah yang kecil kelihatannya, tapi itu ternyata numpuk dalam hidup kita. Dan kita bisa akhirnya membereskan ini supaya kita nggak cepat meledak. Iya betul. Ya, lalu yang ketiga yang terakhir itu bagus banget. Ketika istri dan suami ada timbal balik. Yang istri mau ngertiin kapan waktu yang terbaik buat dia berbicara, bercerita tentang keluh kesahnya, dan suami juga mau mendengar. Itu benar-benar hubungan timbal balik yang sangat baik ya. Itu sebenarnya komunikasi ya. Itu komunikasi yang harus dilatih gitu. Jadi itu mungkin jawaban yang sangat baik sekali ketika kita mengalami konflik, ini bisa dicoba.
So mungkin itu aja 3 pertanyaan yang bisa kita bahas saat ini, dan kita mungkin akan ketemu lagi nanti di sesi yang selanjutnya. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar keluarga dan pernikahan, Sobat ICC bisa kirimkan pertanyaannya ke hotline ICC di 081 220 222 111. Dan jangan lupa follow Instagram kita di icc.inspiremarriage. Ya, ayat terakhir dari kami, Roma 15 ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya, dan sebuah hubungan yang baik itu dimulai dari komunikasi yang baik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di sesi yang akan datang. God bless you. God bless.